Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, dalam cuplikan videonya, Irene Handono memotivasi umat muslim supaya mereka belajar Kristologi, supaya mereka belajar Alkitab. Dan dia punya alasan tersendiri sih ya mengatakan hal itu. Dan bagi saya ini bagus. Yang penting belajarnya sama orang yang mengerti Alkitab, misalnya pendeta atau penginjil. Nah, saudara Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Maka yang paling mudah menunjukkan suatu kebenaran adalah antara lain dengan perbandingan. Itulah perlunya perbandingan agama, Kristen, Islam, dan yang lain-lain. Nah, dalam hal ini khusus untuk Kristologi, kalau umat Islam mempelajari Kristologi, maka akan terjawab beberapa hal. Pertama, dengan perbandingan itu dia akan mengetahui tentang konsep Tuhan dalam Islam yang tauhid dan konsep Tuhan dalam Kristen yang trinitas. Dan kemudian dia pun akan berkesimpulan, mendapatkan kesimpulan dengan membuktikan ucapan-ucapan, argumentasi-argumentasi bahwa ternyata Islam agama yang hak. Konsep Islam itu yang benar. Bahwa Allah itu satu. Allah itu ahad. Dan kemudian lebih lanjut lagi tentang kitab suci misalnya. Ketika ini diperbandingkan, ternyata akan sangat-sangat menarik. Kembali lagi ujung-ujungnya terbukti bahwa ternyata Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang tidak lekang oleh zaman. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak bersama apa yang disampaikan oleh Irene Handono di cuplikan video tadi. Ya, dia memotivasi umat muslim supaya mereka belajar Kristologi, dan alasannya supaya umat muslim ini bisa membedakan antara Al-Quran dengan Alkitab dan mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar, kata Irene Handono. Nah, saudara Tuhan, di sisi lain saya katakan bahwa apa yang dia katakan itu ya bagus adanya. Kalau mereka belajar Kristologi, kalau mereka belajar Alkitab misalnya. Tapi belajarnya harus kepada orang yang paham Alkitab. Misalnya pendeta, penginjil, atau orang-orang yang sudah belajar Alkitab. Supaya apa? Supaya pemahamannya tidak keliru. Kalau kemudian mereka belajar Kristologi, mereka belajar Alkitab kepada orang yang tidak mengerti Alkitab, misalnya mereka belajar kepada Irene Handono, ya kacau ya, karena bagaimanapun kalau mereka belajar kepada orang yang tidak mengerti Alkitab, maka penjelasannya atau ilmu yang mereka dapat tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri. Misalnya mereka belajar dengan Irene Handono, ya saya katakan bahwa ya bisa kacau ya, pengajarannya bisa kacau. Kenapa saya katakan demikian? Karena sudah jelas kalau Irene Handono membahas Kristen, membahas Alkitab, ujung-ujungnya ngawur ya gitu loh. Tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri. Selalu salah gitu loh. Atau mereka belajar misalnya sama Ustadz Kainama ya. Atau kepada orang lain lah yang tidak mengerti Alkitab. Lalu yang mereka dapat pun pasti penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai gitu loh. Jadi kalau dengan apa yang disampaikan oleh Irene Handono, lalu saudara-saudara kita muslim belajar Kristologi, belajar Alkitab, saya katakan silahkan saja. Tapi belajarnya sama orang yang mengerti Alkitab, mengerti atau paham dengan Alkitab gitu loh. Ya. Terkhusus atau terutama kepada para pendeta ya. Sehingga pemahaman mereka tentang Alkitab itu tidak salah. Ya, pastinya kalau pendeta yang mengajarkan Alkitab, ya, dia ajarkan sesuai dengan isi Alkitab itu sendiri. Ya, tidak keliru gitu loh. Ya. Nah, sangat disayangkan kalau kemudian mereka belajar kepada orang-orang yang
tidak paham Alkitab, hanya suka ngomong, hanya suka copot ayat, ya ini bahaya juga ya, karena pemahamannya pasti lain gitu loh. Dan itu sudah pasti tidak sesuai dengan Alkitab. Apalagi kalau mereka belajar dengan atau kepada Ibu Irene Handono ini, ya bisa keliru gitu loh. Ya, saya kasih contoh tentang pengertian Natal. Natal saja dia katakan bahwa itu hari lahirnya Dewa Matahari. Padahal Kristen tidak meyakini adanya Dewa Matahari gitu loh. Kalaupun di hari yang sama ya ada kisah Dewa Matahari misalnya, bahwa di tanggal 25 Desember ini lahir Dewa Matahari, ya silakan saja. Ya terserah. Kami tidak percaya dengan itu. Kami percaya bahwa tanggal 25 Desember ini adalah hari lahirnya Yesus Kristus yang datang ke dunia ini membawa keselamatan bagi kami orang yang percaya kepadanya. Ya. Irene Handono juga pernah mengatakan bahwa Yesus dilantik menjadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Nah, ini pun salah saudara dalam Tuhan. Ya, karena Yesus itu tidak dilantik menjadi Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan. Dari awal sampai akhir, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Yesus itu Tuhan. Ya. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Yesus berkata bahwa dia dan Bapa adalah satu. Ya, menunjukkan kesetaraan yang sama antara Yesus dengan Allah Bapa. Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui dia. Yesus berkata bahwa dia penyedia surga, dia pemilik daripada surga. Berarti dia adalah Allah, karena hanya Allah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi ketika Irene mengatakan bahwa Yesus dilantik menjadi Tuhan, ini pun tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan apa yang dicatat dalam firman Tuhan, di dalam Bible gitu loh. Makanya saya bilang di awal bahwa ya kalau kemudian ada orang-orang Muslim yang belajar Kristologi, yang belajar Alkitab, ya lalu belajar dengan Irene Handono misalnya, ya pasti ngawur. Ya mereka tidak mendapat pemahaman Alkitab yang benar gitu loh. Ya. Saya dukung apa yang yang disampaikan oleh Irene Handono. Silahkan kalian belajar Kristologi kalau mau. Kalau tidak juga tidak ada paksaan. Silahkan kalian belajar Alkitab, tetapi kepada orang yang tepat. Yaitu kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, kepada orang-orang yang paham Alkitab. Ya, yang mengerti bahwa Alkitab adalah berisi firman Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Sehingga pemahaman kalian tidak salah, dan kalian mengerti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Selebihnya silakan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan dan komentar yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.